violate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di dalam acara Generasi Digital. Perkenalkan, nama saya Julandari dan saya akan memperkenalkan dana pertama dan Maselia yang akan membahas tentang keterkaitan sistem komputer dan sistem operasi. Baiklah, mereka akan menjelaskan sistem komputer dan sistem operasi. Baiklah, nama saya. Pertama, sebelum mengulas lebih dalam mengenai hubungan antara sistem komputer dan sistem operasi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem komputer. Sistem komputer adalah secara garis besar mengenai hal-hal yang detail dan seluruhnya mengenai komputer. Secara pengertian, sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, memproses input, dan menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu, sistem komputer juga dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Secara umum, sistem komputer itu memiliki komponen-komponen dan elemen-elemen. Pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yaitu merupakan daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras terdiri atas CPU, memori, dan proses input dan output. Nah, selanjutnya itu adalah elemen sistem operasi. Nah, sistem operasi ini termasuk ke dalam komponen atau elemen yang terdapat dari sistem komputer. Mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai sistem operasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk itu saya lanjutkan terlebih dahulu. Yang komponen yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi berguna untuk menentukan sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya compiler, sistem basis data, video game, bisnis, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, yang terakhir yaitu elemen user atau firmware, yang menggunakan sistem, yaitu orang. Tanpa firmware, suatu sistem komputer tidak akan bekerja. Nah, mengenai selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi itu sendiri pengertiannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang pengguna, kemudian dari sudut pandang sistem, dan kemudian dari sudut pandang tujuan. Yang pertama, pengertian sistem operasi dilihat dari sudut pandang pengguna. Sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Dalam hal ini, sistem operasi
dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan mengutamakan kinerja atau utilisasi sumber daya. Sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Akan tetapi, pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian dari sudut pandang sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi ialah manajer dari sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat masukan atau keluaran. Fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali. Kemudian dari sudut pandang tujuan, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain sistem operasi ialah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien. Baiklah, itulah penjelasan mengenai keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Dan di sini nampaknya ada dua pertanyaan dari Twitter. Ada pertanyaan dari Julita Levi, yaitu apa keterkaitan antara sistem operasi dan sistem komputer? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aulia tadi. Nah, mengenai keterkaitan antara sistem operasi dengan sistem komputer. Nah, tugas dari sistem operasi adalah membahas tentang hubungan antara sistem operasi dengan sistem komputer. Nah, kali ini seandainya kita menggunakan adalah sistem operasi Windows XP. Dan untuk mengetahui hubungan antara kedua sistem tersebut, antara sistem komputer dan sistem operasi pada Windows XP, kita gunakan kontrol panel. Kontrol panel dikarenakan kontrol panel terdapat sistem komputer yang memiliki komponen yaitu hardware, software, dan user, sehingga user dapat mengatur segala sesuatu yang diinginkan pada sistem komputer tersebut melalui sistem operasi. Baiklah, sekian. Apakah saudara Cecil memiliki tambahan? Baiklah, nggak kerasa sudah di penghujung acara. Semoga jawaban yang diberikan oleh Dana bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.